Halo para sahabat lansia yang terkasih, hari ini kita akan membahas satu hidangan yang paling penting namun juga paling sering salah kita konsumsi dalam sehari, sarapan. Saya tidak tahu apakah Anda pernah merasakan hal ini. Demi kesehatan, Anda sarapan dengan sungguh-sungguh di pagi hari, tetapi baru jam 10 atau 11 pagi, Anda mulai merasa jantung berdebar, tangan gemetar, dan berkeringat dingin, seolah-olah gula darah Anda tiba-tiba anjlok. Atau, tidak lama setelah sarapan Anda merasa perut kembung dan tidak bisa mencerna, bahkan sepanjang pagi merasa mengantuk. Banyak juga sahabat yang menderita tekanan darah tinggi atau gula darah tinggi. Setiap hari minum obat tepat waktu dan mengontrol makan malam dengan ketat, tetapi tekanan darah dan gula darah masih naik turun seperti roller coaster, sangat tidak stabil. Jika Anda mengalami masalah-masalah ini, harap diperhatikan. Masalahnya kemungkinan besar bukan pada kondisi tubuh atau obat-obatan Anda, melainkan pada sarapan yang Anda makan setiap hari. Banyak orang pernah mendengar bahwa sarapan harus seperti seorang kaisar. Berpikir bahwa sarapan asalkan kenyang dan melimpah sudah cukup. Tetapi, tahukah Anda, dampak merusak dari sarapan yang salah terhadap kesehatan kita jauh melampaui imajinasi Anda. Ia seperti sebuah bom gula darah dan pembunuh pencernaan yang diam-diam merusak keseimbangan tubuh Anda sepanjang hari, merusak limpa dan lambung Anda, dan pada akhirnya mencuri kesehatan jangka panjang Anda. Yang lebih penting adalah, banyak dari pembunuh kesehatan ini menyamar dengan sangat cerdik, bahkan mungkin merupakan sarapan tradisional Indonesia yang paling praktis di mata Anda. Di video hari ini, kami akan mengungkap 5 jenis makanan yang seharusnya tidak muncul dalam sarapan Anda. Mereka seperti raja perusak kesehatan yang diam-diam menguras tubuh Anda. Saya juga akan memberitahu Anda mengapa bahayanya begitu besar dan yang terpenting bagaimana seharusnya sarapan kaisar yang sehat itu. Setelah Anda mengetahuinya, asalkan Anda konsisten dengan kebiasaan sarapan yang benar selama beberapa waktu, Anda akan terkejut menemukan bahwa penyakit-penyakit lama yang mengganggu Anda selama bertahun-tahun jiran akan sembuh dengan sendirinya. Sebelum video ini dimulai secara resmi, jika Anda peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe merah di kanan bawah layar dan aktifkan lonceng kecil di sampingnya. Jika Anda menyukai topik yang kami bagikan hari ini, silakan juga ketik 4 kata sarapan sehat di kolom komentar di bawah untuk memberikan saya dukungan yang paling hangat. Kami juga menyambut Anda semua untuk berbagi resep sarapan sehat yang paling sering Anda buat di rumah di kolom komentar. Baik, kita segera mulai. Untuk memahami mengapa sarapan begitu penting, kita harus memahami terlebih dahulu satu konsep inti dalam pengobatan tradisional Tiongkok TCM. Transportasi dan transformasi oleh limpa dan lambung. Anda bisa membayangkan limpa dan lambung kita sebagai sebuah pabrik konversi energi yang canggih di dalam tubuh. Setelah istirahat semalaman pada pukul 7 hingga 9 pagi, saat itulah meridian limpa dan lambung kita sedang bertugas. Api pabrik sedang paling membara. Sarapan yang kita makan saat ini ibarat mengirimkan bahan baku berkualitas pertama ke pabrik. Ia akan diurai, diserap, dan diubah dengan efisiensi tertinggi menjadi energi serta qi dan darah yang kita butuhkan sepanjang hari. Inilah yang disebut dalam TCM sebagai limpa mengatur transportasi dan transformasi. Sarapan yang benar adalah kata sandi untuk menghidupkan mesin tubuh kita ini. Dari sudut pandang kedokteran modern, ini juga sangat masuk akal. Setelah tidur semalaman, tubuh kita berada dalam kondisi puasa ringan dan kadar gula darah rendah. Sarapan yang bergizi seimbang dapat secara tepat waktu mengisi kembali energi untuk otak dan tubuh kita, menstabilkan gula darah, dan memungkinkan kita untuk memulai hari yang baru dengan penuh semangat. Tetapi, bagaimana jika di pagi hari yang Anda kirimkan ke pabrik bukanlah bahan baku berkualitas, melainkan setumpuk sampah industri yang sulit diolah? Akibatnya adalah, pabrik yang baru saja dihidupkan ini akan langsung kelebihan beban. Makanan tidak bisa dicerna, menumpuk di lambung, menyebabkan perut kembung, bersendawa, dan asam lambung naik. Energi yang seharusnya diubah secara efisien menjadi beban yang menyebabkan peradangan di tubuh dan lonjakan gula darah. Coba bayangkan, di awal hari, Anda sudah membuat pabrik konversi energi terpenting di tubuh Anda seru dalam kekacauan dan kelelahan.
Bagaimana mungkin kondisi mental, gula darah, dan tekanan darah Anda bisa stabil sepanjang sisa hari itu? Inilah mengapa sarapan yang salah akan secara langsung menghancurkan kesehatan Anda sepanjang hari. American Heart Association pernah merilis sebuah pernyataan ilmiah yang dengan jelas menunjukkan bahwa tidak sarapan atau sarapan berkualitas buruk memiliki korelasi yang signifikan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan risiko penyakit metabolik seperti diabetes, obesitas. Jadi, baik dari teori limpa dan lambung TCM maupun dari ilmu metabolisme kedokteran barat, sarapan harus kita perlakukan dengan benar. Memaksa limpa dan lambung yang baru saja bangun untuk mengolah setumpuk sampah sama saja dengan menguras kesehatan dan umur panjang kita. Lalu, secara spesifik, sarapan apa saja yang biasa kita konsumsi yang paling mudah menjadi pembunuh kesehatan? Selanjutnya adalah bagian terpenting dari video kita hari ini. 5 jenis makanan sarapan yang paling merusak tubuh, Anda semua harus mengingatnya baik-baik. Jenis pertama, bubur nasi dengan lauk pauk, jebakan nutrisi, dan roller coaster gula darah. Melihat jenis pertama ini, banyak sahabat pasti akan sangat terkejut. Bubur nasi dengan lauk pauk, bukankah ini sarapan tradisional Indonesia yang paling ringan dan paling menyehatkan? Terutama bagi banyak lansia yang giginya sudah tidak bagus atau sedang sakit dan tidak nafsu makan, semangkuk bubur putih hangat dengan beberapa lauk pauk, jenja adalah kenikmatan duniawi. Tapi sahabat semua, kebiasaan yang kita anggap biasa ini sedang diam-diam mendorong kesehatan Anda ke tepi bahaya. Terutama bagi sahabat yang memiliki masalah gula darah dan tekanan darah, sarapan ini bisa dibilang sebagai pembunuh yang lembut. Mengapa begitu? Mari kita analisis 2 dosa utamanya. Dosa pertama, kecepatan menaikkan gula darah sebanding dengan minum air gula. Bubur nasi, setelah dimasak dalam waktu lama, pati di dalamnya sudah tergelatinisasi dengan sangat sempurna. Anda bisa membayangkannya seperti molekul pati di dalam nasi yang tadinya berpegangan tangan dengan struktur yang rumit, membutuhkan sistem pencernaan kita untuk mengurainya perlahan. Tetapi setelah dimasak menjadi bubur, molekul-molekul ini telah melepaskan tangan mereka menjadi bentuk yang paling sederhana dan paling mudah diserap. Ketika Anda minum semangkuk bubur putih, setelah masuk ke dalam tubuh kita, ia hampir tidak perlu dicerna dan akan dengan cepat diubah menjadi glukosa yang membanjiri aliran darah. Ini akan menyebabkan gula darah Anda dalam waktu singkat melonjak drastis seperti naik roller coaster. Untuk mengatasi banjir gula darah yang tiba-tiba ini, tubuh kita akan segera mengeluarkan banyak sekali insulin untuk menurunkannya. Stimulasi berulang seperti ini dalam jangka panjang akan membuat sistem insulin kita menjadi lelah dan akhirnya menyebabkan resistensi insulin, yang merupakan awal dari diabetes tipe 2. Dosa kedua, bom natrium tersembunyi. Bubur putih saja tidak ada rasanya. Kita biasanya akan menyantapnya dengan apa? Telur asin, ikan asin, atau acar. Lauk pauk ini, meskipun terlihat sepele, dalam proses pembuatannya, untuk mengawetkan dan memberi rasa, ditambahkan banyak sekali garam. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan asupan natrium harian orang dewasa tidak boleh lebih dari 2000 mg setara dengan 5 gram garam. Tetapi tahukah Anda, hanya sebutir telur asin saja kandungan natriumnya bisa mencapai 400 hingga 700 mg. Anda sarapan dengan beberapa lauk seperti ini, dalam satu kali makan mungkin sudah mengonsumsi setengah dari asupan natrium harian Anda. Pola makan tinggi natrium dalam jangka panjang adalah salah satu penyebab utama tekanan darah tinggi. Ia akan meningkatkan beban pada pembuluh darah kita, membuat pembuluh darah menjadi kaku dan rapuh. Jadi, Anda lihat, sarapan yang tampaknya ringan ini sebenarnya adalah kombinasi mematikan dari indeks glikemik tinggi dan natrium tinggi. Ia akan membuat gula darah dan tekanan darah Anda di awal hari senu dalam fluktuasi yang hebat. Lalu, apa cara makan yang sehat? Ganti bubur nasi putih, gantilah dengan nasi dari biji-bijian utuh yang membutuhkan lebih banyak kunyahan dan kecepatan menaikkan gula darahnya lebih lambat, seperti oatmeal, ubi, atau labu. Jika memang ingin makan bubur, tambahkan banyak biji-bijian kasar, kacang-kacangan, dan sayuran ke dalam nasi putih untuk dimasak bersama.
Misalnya menjadi bubur sayur daging atau bubur oatmeal untuk menambah serat dan protein serta memperlambat kenaikan gula darah. Ucapkan selamat tinggal pada lauk olahan. Gunakan sayuran segar seperti sayuran rebus atau salad timun untuk menemani sarapan Anda. Jenis kedua, cakwe, bom minyak, dan pembunuh kardiovaskular. Jenis kedua ini juga merupakan sarapan nasional kita. Cakwe yang baru digoreng, renyah di luar dan lembut di dalam, ditemani dengan secangkir susu kedelai, Jendes adalah pasangan yang sempurna. Tapi sahabat semua, di balik kelezatan ini, tersembunyi risiko kesehatan yang besar. Cakwe bisa dibilang sebagai bom minyak dan pembunuh kardiovaskular. Mari kita analisis masalahnya. Pertama, ia adalah perwakilan dari makanan tinggi lemak. Cakwe adalah makanan gorengan yang khas. Satu batang cakwe kandungan minyaknya bisa mencapai 20 hingga 30 gram. Jumlah minyak yang kita anjurkan dalam sehari juga hanya segitu. Anda dalam satu kali sarapan sudah menghabiskan jatah minyak sepanjang hari. Seberapa mengerikankah itu? Minyak-minyak ini, terutama minyak berkualitas buruk yang dihasilkan setelah digoreng berulang kali pada suhu tinggi, akan sangat meningkatkan kekentalan darah kita, meningkatkan kadar kolesterol jahat dan merupakan penyebab langsung dari aterosklerosis dan penyumbatan pembuluh darah. Kedua, ia mungkin mengandung lemak trans. Banyak kedai sarapan, agar tekstur roti atau kue menjadi lebih renyah, mungkin menggunakan mentega putih atau margarin. Semua ini mungkin mengandung lemak trans yang sangat berbahaya bagi kesehatan kardiovaskular. Lemak trans akan meningkatkan risiko kita terkena penyakit jantung. Ini sudah menjadi fakta yang diakui di dunia medis. Ketiga, ia juga mungkin mengandung karsinogen. Tepung terigu setelah digoreng pada suhu tinggi akan menghasilkan zat yang disebut akrilamida. Ini telah terbukti sebagai karsinogen dalam percobaan pada hewan. Jadi, menjadikan cakwe sebagai sarapan dalam jangka panjang sama saja dengan menyuntikkan sejumlah besar sampah ke dalam pembuluh darah Anda setiap pagi dan menanam benih kanker di dalam tubuh Anda. Lalu, apa alternatif yang sehat? Pilih makanan pokok yang tidak digoreng, seperti roti gandum utuh atau bakpao kukus. Kombinasikan dengan protein berkualitas. Gantilah cakwe dengan sebutir telur rebus, secangkir susu kedelai atau susu tanpa gula. Tambahkan sayuran. Tambahkan selembar daun selada atau beberapa iris tomat ke dalam roti atau roti lapis Anda untuk menambah serat dan vitamin. Jenis ketiga, daging olahan sosis, ham, bacon, harga dari kepraktisan adalah kesehatan. Jenis ketiga ini adalah menu standar di banyak kafe sarapan dan minimarket. Banyak sahabat merasa makan sedikit daging di pagi hari bisa menambah protein dan sangat bergizi. Tetapi tahukah Anda, daging tidak sama dengan daging. Daging olahan dan daging segar adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Badan Internasional untuk Penelitian Kanker di bawah WHO telah sejak lama mengklasifikasikan daging olahan sebagai karsinogen kelas 1, setingkat dengan rokok, alkohol, dan pinang. Mengapa bahayanya begitu besar? Pertama, ia mengandung nitrit. Daging-daging ini dalam proses pengolahannya, untuk mengawetkan dan menjaga warna merah muda yang cantik, biasanya ditambahkan nitrat. Nitrit di dalam lambung kita akan bereaksi dengan zat amina yang dihasilkan dari penguraian protein, membentuk karsinogen kuat bernama nitrosamin. Nitrosamin sangat erat kaitannya dengan terjadinya kanker lambung, kanker kerongkongan, dan kanker usus besar. Kedua, ia adalah gabungan dari lemak tinggi dan natrium tinggi. Seiris bacon terlihat tipis, tetapi lebih dari setengahnya adalah lemak. Dan kandungan garam dalam daging olahan ini juga sangat tinggi, sama-sama menjadi pendorong tekanan darah tinggi. Ketiga, ia kekurangan nutrisi asli. Dalam proses pengolahan yang rumit, banyak vitamin dan mineral asli dari daging telah hancur. Yang Anda makan lebih banyak adalah lemak, garam, dan berbagai macam bahan tambahan makanan. Jadi, memulai hari baru dengan roti lapis ham atau telur dadar bakon setiap pagi sama saja dengan secara proaktif mengundang karsinogen dan pembunuh kardiovaskular ke dalam tubuh Anda di pagi hari. Lalu, apa pilihan protein yang sehat? Pilih makanan utuh. Gantilah ham dan bakon dengan sepotong ikan kukus, seiris dada ayam rebus,
atau sebutir telur rebus. Protein nabati berkualitas. Secangkir susu kedelai tanpa gula atau sepotong tahu sutra juga merupakan sumber protein sarapan yang sangat baik. Jenis keempat, jus buah terlihat sehat padahal jebakan gula darah. Jenis keempat ini banyak sahabat yang peduli kesehatan, terutama para wanita yang peduli penampilan, merasa bahwa minum segelas jus buah segar atau hanya makan sepiring buah sebagai sarapan di pagi hari bisa menambah vitamin, membersihkan usus, dan sangat sehat. Jika Anda juga berpikir demikian, maka Anda salah besar. Sarapan hanya dengan buah atau minum jus saat perut kosong bisa dibilang sebagai jebakan gula darah dan pembunuh limpa dan lambung. Pertama, ia akan menyebabkan guncangan gula. Gula di dalam buah terutama adalah fruktosa. Terutama setelah di jus, serat pangan asli dari buah banyak yang hancur, yang tersisa pada dasarnya adalah air gula. Jika diminum saat perut kosong di pagi hari, juga akan menyebabkan lonjakan dan penurunan gula darah yang drastis, membuat Anda mengalami gejala hipoglikemia seperti jantung berdebar dan kelelahan di pagi hari. Kedua, ia akan merusak energi yang limpa dan lambung. Dari sudut pandang TCM, limpa dan lambung kita seperti sebuah tungku yang membutuhkan kehangatan. Setelah istirahat semalaman, pagi hari adalah saatnya energi yang mulai naik dan tungku perlu dinyalakan. Sementara itu, sebagian besar buah bersifat dingin atau sejuk. Jika Anda makan banyak buah mentah dan dingin saat perut kosong di pagi hari, itu sama saja dengan menyiramkan seember air dingin ke api kecil yang baru saja dinyalakan. Ini akan sangat merusak energi yang limpa dan lambung kita, menyebabkan fungsi pencernaan melemah. Dalam jangka panjang, mudah terbentuk konstitusi tubuh yang dingin dan lembab. Muncul masalah seperti diare, keputihan, dan tubuh bengkak. Lalu, apa cara makan buah yang benar? Jangan makan buah saat perut kosong. Sebaiknya, di antara dua waktu makan, misalnya jam 10 pagi atau jam 3 sore, sebagai camilan. Jangan menggantikan makanan utama. Sarapan harus mengandung karbohidrat dan protein dalam jumlah yang cukup. Buah hanya sebagai pelengkap. Makan langsung, jangan di jus. Makan buah utuh secara langsung baru bisa mendapatkan serat pangan yang berharga, yang membantu menstabilkan gula darah. Jenis kelima, sisa makanan dari malam sebelumnya. Di balik kepraktisan, ada bahaya kesehatan. Jenis terakhir ini adalah kesalahan yang paling sering dilakukan oleh banyak keluarga, terutama para lansia kita yang hemat, yaitu mengambil sisa makanan dari malam sebelumnya dari kulkas, memanaskannya sebentar, lalu dijadikan sarapan. Meskipun berhemat adalah kebajikan, tetapi dari sudut pandang kesehatan, kebiasaan ini benar-benar harus diubah. Pertama, ia mungkin mengandung nitrit. Sayuran, terutama sayuran berdaun hijau, setelah dimasak, jika disimpan terlalu lama, di bawah pengaruh bakteri, akan menghasilkan banyak sekali nitrit. Zat ini, seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, di dalam lambung akan berubah menjadi karsinogen nitrosamin. Sayuran sisa setelah disimpan semalaman, ditambah lagi dipanaskan berulang kali, kandungan nitritnya akan meningkat pesat. Kedua, nilai gizinya berkurang drastis. Makanan setelah dipanaskan berulang kali, banyak vitamin di dalamnya, terutama vitamin C dan B yang tidak tahan panas, sudah banyak yang hancur. Yang Anda makan mungkin hanya untuk mengenyangkan, tanpa mendapatkan banyak nutrisi asli. Ketiga, ia mungkin menjadi sarang bakteri. Kulkas bukanlah kotak asuransi. Makanan sisa selama proses penyimpanan masih bisa menjadi sarang bakteri. Jika tidak dipanaskan dengan sempurna, sangat mudah menyebabkan gangguan pencernaan, bahkan keracunan makanan. Jadi, demi kepraktisan dan penghematan mengorbankan nutrisi dan keamanan sarapan, itu benar-benar tidak sepadan. Lalu, bagaimana cara menyiapkan sarapan yang sehat? Siapkan bahan setengah jadi sebelumnya. Malam sebelumnya, Anda bisa mencuci dan memotong bahan-bahan yang akan digunakan keesokan harinya, misalnya merendam beras kasar, atau memotong sayuran. Dengan begitu, waktu memasak di pagi hari bisa sangat dipersingkat. Pilih sarapan cepat saji yang sehat, misalnya oatmeal, telur rebus, atau roti gandum utuh. Semua ini bisa disiapkan dalam 10 menit. Baiklah sahabat semua, apakah Anda sudah mengingat kelima pembunuh sarapan ini?
Setelah menghindari lubang-lubang ini, kita sudah berhasil setengah jalan. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda seperti apa sebenarnya sarapan kaisar yang sempurna yang bisa memulai hari Anda dengan penuh semangat. Sebenarnya tidak rumit. Asalkan Anda mengikuti beberapa aturan emas berikut ini, Anda bisa melakukannya dengan mudah. Aturan emas pertama. Waktu harus teratur. Waktu sarapan terbaik adalah antara pukul 7 hingga 9 pagi. Saat itulah fungsi meridian limpa dan lambung kita sedang paling aktif. Efisiensi pencernaan dan penyerapannya paling tinggi. Usahakan untuk sarapan pada waktu yang sama setiap hari agar tubuh membentuk jam biologis yang teratur. Aturan emas kedua. Karbohidrat harus kasar, bukan halus. Sarapan harus mengandung karbohidrat untuk memberikan energi bagi otak kita. Tetapi, pilihlah karbohidrat kompleks berkualitas, seperti roti, gandum utuh, oatmeal, nasi merah, ubi, atau labu. Makanan-makanan ini memiliki indeks glikemik yang rendah, kaya serat, dapat memberikan rasa kenyang yang lebih lama, dan membuat gula darah Anda tetap stabil sepanjang pagi. Aturan emas ketiga. Protein harus berkualitas, bukan olahan. Protein adalah jangkar sarapan. Ia dapat memperlambat laju pengosongan lambung, membuat Anda tidak mudah merasa lapar. Pilihlah sumber protein berkualitas seperti sebutir telur rebus, secangkir susu kedelai tanpa gula, secangkir susu, sepotong kecil ikan atau daging dada. Aturan emas keempat, harus ada sayuran. Ini adalah poin yang sering diabaikan oleh banyak orang saat sarapan. Makan satu porsi sayuran saat sarapan dapat memberikan kita vitamin, mineral, dan serat yang melimpah. Cara termudah adalah dengan menyelipkan beberapa lembar daun selada atau tomat di dalam roti lapis Anda, atau merebus sepiring kecil sayuran hijau. Aturan emas kelima. Kombinasikan dengan sedikit lemak baik. Jangan takut pada lemak. Anda bisa menaburkan segenggam kecil kacang-kacangan, seperti kenari atau almond di dalam bubur oatmeal Anda, atau menggunakan alpukat untuk menggantikan mayones di dalam roti lapis. Saya berikan satu formula kombinasi serbaguna. Satu porsi karbohidrat berkualitas, plus satu porsi protein berkualitas, plus satu porsi sayuran, plus satu porsi lemak baik. Misalnya, kombinasi Indonesia. Semangkuk bubur kacang hijau dengan beras merah dan sayuran plus sebutir telur rebus. Kombinasi barat, 2 lembar roti gandum utuh plus secangkir susu kedelai tanpa gula, plus telur orak-arik dengan sayuran dan tomat, plus beberapa butir almond. Dengan mengikuti formula ini, Anda akan dengan mudah bisa menyusun sarapan kaisar yang bergizi seimbang dan penuh energi. Baiklah sahabat semua, pembahasan tentang sarapan hari ini sudah selesai. Informasinya sedikit banyak. Terakhir, saya akan merangkum kembali poin-poin inti hari ini untuk memudahkan Anda mengingatnya. Pertama, kita tahu mengapa sarapan penting. Karena ia secara langsung berkaitan dengan stabilitas gula darah, tekanan darah, dan kondisi mental kita sepanjang hari. Sarapan yang salah adalah pembunuh kesehatan yang tak terlihat. Kedua, kita harus mengingat dengan sangat kuat 5 daftar hitam sarapan dan berusaha menghindarinya dalam kehidupan sehari-hari. Mereka adalah bubur nasi dengan lauk pauk, indeks glikemik tinggi, natrium tinggi, cakwe, lemak tinggi, kalori tinggi, daging olahan, lemak tinggi, natrium tinggi, mengandung karsinogen, jus buah, gula tinggi, bersifat dingin, sisa makanan, nutrisi hilang, mengandung nitrit. Ketiga, kita telah belajar aturan emas kombinasi sarapan kaisar, yaitu karbohidrat berkualitas, plus protein berkualitas, plus sayuran, plus lemak baik. Sahabat semua, menjaga kesehatan bukanlah urusan 1 atau 2 hari, tetapi ia tersembunyi dalam 3 kali makan kita setiap hari, terutama sarapan yang sangat krusial ini. Mulai besok pagi, mari kita bertindak. Ucapkan selamat tinggal pada kebiasaan sarapan yang sedang merusak kesehatan kita. Perlakukan tubuh kita yang telah tidur semalaman dengan baik, dengan sarapan yang bergizi seimbang dan penuh energi. Berikan kata sandi yang paling bersih dan berkualitas untuk otak dan limpa serta lambung kita. Semoga konten hari ini bisa membantu Anda. Jika Anda merasa bermanfaat,
Jangan lupa untuk memberikan like dan membagikannya kepada semua orang yang Anda cintai. Sebuah pengingat yang baik mungkin akan mengubah kondisi kesehatan seseorang. Kami juga menyambut Anda untuk meninggalkan komentar di kolom komentar, berbagi resep sarapan sehat Anda atau pandangan Anda tentang sarapan. Kita belajar bersama dan maju bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.